البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah ma ba'd. Perhatikan barakallahu fikum, kita lanjutkan bacaan terhadap kitab Mutamimah Al-Jurumiyah karya Al-Imam Abu Abdullah Muhammad bin Abdurrahman Ar-Ru'aini Al-Ma'ruf bil Hattab rahimahullah taala. Sekarang kita masuki bab yang baru, yaitu bab Al-Mustasna. Perhatikan baik-baik biar nanti enggak keliru. Bab Al-Mustasna. Al-Mustasna barakallahu fik memiliki 3 rukun, arkan istisna. Nah, 3 rukun ini penting. Pertama al-mustasna, kedua al-mustasna minhu, ketiga adatul istisna, alat yang digunakan untuk mengecualikan. Pertama al-mustasna, yang dikecualikan. Yang kedua yang dikecualikan darinya. Yang ketiga adalah alat yang digunakan untuk apa? Mengecualikan. Ingat-ingat, itu namanya rukun arkanul istisna. Mahum? Rukun ini harus ada. Perhatikan dulu ya. Contohnya, qamal qaumu illa Muhammadan. Qamal qaumu illa Muhammadan. Qamal qaumu, al-qaumu di sini namanya al-mustasna minhu, yang dikecualikan darinya. Dari apa? Dari kaum. Dari kaum tersebut ada yang dikecualikan. Illa harf istisna, alat yang digunakan untuk mengecualikan. Siapa yang dikecualikan? Muhammadan al-mustasna. Antum biar enggak bingung. Mustasna itu isim yang jatuh setelah apa? Adatul istisna. Adapun isim yang jatuh sebelum adatul istisna namanya al-mustasna minhu. Jangan terbolak-balik ya. Al-mustasna itu adalah isim yang jatuh setelah alat istisna. Adapun yang jatuh sebelum adatul istisna namanya al-mustasna minhu, yang dikecualikan darinya. Yang dikecualikan dari kaum, itu berarti al-mustasna minhu. Siapa yang dikecualikan? Muhammadan, berarti dia mustasna. Pakai alat apa? Alat untuk mengecualikannya. Pakai alat apa? Illa. Pakai alat illa. Paham ya? Nah, ini berarti perlu diperhatikan. Jadi illa ini namanya alat yang digunakan untuk mengecualikan. Mafhum insyaallah? Ayo, na'am. Kemudian berikutnya, sebelum masuki hukumnya, perhatikan dulu. Ternyata alat-alat yang digunakan untuk mengecualikan itu ada 4. Sesuai dengan alur yang disebutkan dalam Mutamimah. Kalau dalam Jurumiyah dulu cuma sedikit. Perhatikan, pertama harfun bitifak, huruf secara kesepakatan. Bukan isim wala fi'il, huruf dia. Illa. Ini dikenal dengan umul bab, induk bab ini. Induk dalam bab ini, nah barakallahu fikum, dalam babul istisna, induknya adalah apa? Illa. Induknya adalah apa? Illa. Ayo. Kemudian yang kedua ismun bitifak, isim secara kesepakatan. Bukan fi'il, bukan huruf tapi isim. Bukan fi'il, bukan huruf tapi apa? Isim, yaitu ghair, siwa, suwa, siwa, sawa. Suwa, siwa, bisa dibaca 2 bacaan. Siwa, sawa 2 bacaan juga. Paham ya? 2 bacaan juga. Bismillahirrahmanirrahim, kita lanjutkan lagi. Jadi kesimpulannya ini, alat-alat yang digunakan untuk mengecualikan ada 4. Huruf bitifak itu illa, isim bitifak itu ghair, siwa, suwa atau siwa, sawa. 2 bacaannya, suwa, siwa, siwa, sawa. Itu isim bitifak. Yang ketiga, fi'lun bitifak, fi'il. Sepakat sudah para ulama. Bukan isim, bukan huruf fi'il. Laisa sama layakun. Nah, ini nanti yang perlu kita bicarakan. Sebenarnya laisa sama layakun bukan termasuk alat pengecualian. Tapi dia memang menasabkan karena termasuk apa? Karena akhwatuha, ya enggak? Karena akhwatuha. Kemudian yang keempat ini pelin-pelan dia. Pelin-pelan. Enggak punya mauqif yang kuat. Pelin-pelan dia. Paham ya? Mauqifnya enggak kokoh itu loh. Paham ya? Apa maksudnya? Kadang huruf, kadang fi'il. Nah itu. Mauqifnya enggak kuat, paham ya? Nah, dia enggak punya prinsip yang kokoh. Mutaraddidun bainal fi'il wal huruf. Bimbang dia antara fi'il dan huruf. Kadang fi'il, kadang huruf. Apa itu? Khala, ada, hasya. Nanti ada rinciannya. Nah, sekarang yang baru kita bahas baru 1 tok ini, nomor 1, poin nomor 1 ini. Ahkamul mustasna bi illa. Hukum isim yang dikecualikan dengan illa. Hukumnya bagaimana? Ada 3. Perhatikan 3 ini ya. Kenapa Kak Ana suruh memperhatikan? Kalau antum paham ini, paham poin nomor 1 ini,
poin nomor 2, 3 paham langsung insyaallah. Tapi kalau nomor 1 ini enggak paham, 2, 3 tambah enggak paham. Paham belum? Untuk memahami poin yang kedua, ketiga, pahami poin nomor 1 ini, yaitu hukum al-mustatsna bi illah. Paham belum? Dipahami poin pertama dulu, yaitu hukum al-mustatsna bi illah. Isim yang dikecualikan dengan apa? Illah. Ada berapa hukum? 3. Wajib nasab. Yang kedua, boleh nasab, boleh badal. Yang ketiga, di-i'rab sesuai dengan apa? Amilnya. Di-i'rab sesuai dengan amilnya. Yang pertama, wajib nasab. Wajib nasab kapan itu? Idza kana al-kalamu taman mujaban. Kalau kalamnya itu taman mujaban. Apa itu kalam yang tam? Suatu kalam dikatakan tam itu bagaimana? Lihat itu. Tam huwal ladzi dzukira fihi mustasna minhu. Tam itu yang disebutkan padanya dalam kalam tersebut mustasna minhu. Antum lihat. Qamal qaumu, al-qaumu mustasna minhu bukan? Iya bukan? Ayo, illa Muhammadan. Wajib nasab nih. Antum baca Muhammadun gagal paham. Muhammadin jauh dari kebenaran. Lah terus bagaimana? Muhammadan wajib. Mujaban. Apa mujaban? Lihat mujaban. Al-mujab huwa alladzi lam yusbaq bi nafyin. Tidak didahului penafian. Antum lihat itu. Qamal qaumu illa Muhammadan. Ada enggak penafian sebelumnya? Ada enggak penafiannya? Enggak ada. Berarti sesuai dengan apa syarat? Tam mujab. Tam yang disebutkan padanya mustasna minhu, mujab adalah yang tidak didahului penafian. Tidak didahului penafian. Lakban. Tidak didahului penafian. Paham ya? Tidak oleh penafian. Antum lihat contohnya itu. Kalam taman mujab ada 2. Kalam taman mujab ada 2. Taman mujab ada 2. Apa 2 tersebut? Namanya muttasil sama munqati'. Perhatikan baik-baik ini, istisna muttasil sama istisna munqati'. Pengecualian yang muttasil sama pengecualian munqati'. Apa sih bedanya muttasil munqati' ini? Ini bukan dhamir, yang ingat bukan dhamir. Muttasil itu adalah yang mustasna itu bagian dari mustasna minhu. Itu namanya muttasil. Idza kana al-mustasna juz'an minal mustasna minhu. Memang belum tak tulis itu ya. Tapi nanti antum kondisikan. Jadi muttasil itu adalah apa? Idza kana al-mustasna juz'an minal mustasna minhu. Ana tulis saja biar kalian enggak bingung. Idza kana al-mustasna juz'an minal mustasna minhu. Ayo, ini namanya muttasil. Istisna muttasil namanya. Kalau munqati' apa munqati'? Tinggal lawannya. Kalau munqati' lawannya. Apa itu lawannya maksudnya? Ayo. Idza kana al-mustasna laisa juz'an minal mustasna minhu. Apa ya tulisannya? Yang penting bisa dibaca ya. Jadi istisna muttasil itu istisna yang bagaimana? Kalau mustasna itu bagian dari mustasna minhu berarti muttasil. Kalau mustasna itu bukan bagian dari mustasna minhu berarti munqati'. Antum lihat itu. Qamal qaumu ila Muhammadan. Kaum itu berdiri kecuali Muhammad. Muhammad bagian dari kaum bukan? Muhammad itu kaum bukan? Termasuk kaum bukan? Ayo, berarti muttasil. Paham sampai itu? Paham sampai itu? Ayo. Yang kedua, qamal qaumu illa himaran. Kaum itu berdiri kecuali keledai. Apakah keledai termasuk kaum? Bukan, berarti munqati'. Dalam Al-Qur'an ada. Wa id qulna lil malaikati isjudu li Adama fasajadu illa iblisa. Paham ya? Ketika kami perintahkan kepada para malaikat untuk sujud kepada Nabi Adam, mereka semuanya sujud. Siapa mereka ini? Para malaikat, kecuali iblis. Apakah iblis termasuk malaikat? Bukan, istisna munqati' namanya. Illa iblisa. Paham? Enggak boleh iblisa. Karena iblis bukan termasuk malaikat. Belum. Karena sebagian mereka aslinya iblis itu malaikat, cuman karena enggak mau sujud, nah, itu keliru. Istisnanya munqati', ingat-ingat. Ini masuknya ke situ nanti arahnya. Jadi antum pahami baik-baik. Kalau antum bilang muttasil keliru. Iblis sejak dulu bukan malaikat.
Sujud enggak sujud bukan malaikat iblis. Kalau mereka mengatakan aslinya itu malaikat. Cuman karena enggak mau sujud, diusir, itu enggak benar. Istisna-nya apa tadi? Munqati'. Wa id qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu. Siapa yang sujud ini? Para malaikat. Illa iblisa. Kecuali iblis. Apakah iblis termasuk malaikat? Bukan. Berarti istisna apa? Munqati'. Paham soal ini? Istilah munqati' muttasil, enggak ada iskal lagi. Jadi wajib nasab kalau apa? Kalau kalamnya taman mujab, baik munqati' atau muttasil wajib nasab. Himaran Muhammadan. Qamal qaumu illa Muhammadan wajib. Qamal qaumu illa himaran wajib. Mafhum? Yang kedua, jazan nasbu wal badal. Boleh nasab sebagai mustasna, boleh badal. Badal sudah kita lewati dalam apa dulu? Jurumiyah. Nanti kita lewati lagi. Boleh badal, boleh nasab. Badal termasuk tawabi' mengikuti sebelumnya. Kapan itu? Idza kana kalamu taman manfiyan. Kalau kalamnya tam, apa itu tam? Disebutkan padanya mustasna minhu. Anda lihat ke arah sana ya kalau bingung ya. Manfiyan, apa itu manfi? Al-manfi huwa alladhi subiqa binafyin, yaitu kalam yang didahului penafian. Atau melihat sekarang, maqamal qaumu ada ma-nya enggak sebelumnya? Ada penafiannya enggak? Ada penafian berarti manfiyun namanya. Paham? Tapi masih ada mustafan minhu. Atau melihat itu, maqamal qaumu illa Zaidan. Tidak ada kaum yang berdiri kecuali Zaidan. Zaid kaum bukan? Kaum, tapi dia enggak berdiri. Dikecualikan. Ini boleh dua bacaan. Maqamal qaumu illa Zaidun boleh. Illa Zaidan boleh. Kalau Zaidan sebagai mustasna, kalau Zaidun sebagai badal. Badal ke mana? Badal qaumu. Al-qaumu marfu' enggak? Marfu' wal badal al-marfu' marfu'un mislahu. Kita lewati kan? Kalau namanya badal itu menggantikan sesuatu yang marfu', dia marfu' juga yang semisalnya. Faham? La ilaha illallahu. La ilaha illallahu. Lafzu adalah Allahu badal. Badal dari mana? Dari khabar la yang dibuang. Takdirnya la ilaha haqqun illallahu. La ma'budu haqqun illallahu. Lafzu adalah Allahu badal ka haqqun. Mafhum insyaallah? Bukan illallah, bukan illallahi. Yang sahih illallahu. Mafhum? Larinya ke situ juga. Jadi pahami baik-baik. Ini penting sekali Mustafa ini. Kalau antum keliru mengecualikan bahaya nanti. Ada munqati', ada muttasil. Seperti itu. Naam. Mafhum soal ini ya? Jadi yang kedua ini boleh nasab, boleh badal. Yang ketiga, yu'rab ala hasabil amil. Dia di-i'rab sesuai dengan amilnya, tergantung dengan amilnya. Amil itu kan macam-macam. Ada amil yang menuntut dia marfu' menjadi rafa', ya enggak? Ada amil yang menuntut dia itu masuk menjadi nasab, ada amil yang menuntut isim setelahnya menjadi majrur, ada enggak? Ada kan? Namanya awamil. Awamil itu jamak dari apa? Amil. Yang mana amil itu apa kemarin definisinya? Ma'aujaba kauna akhiril kalimati halatan wahidah. Sesuatu yang mengharuskan akhir kata itu menjadi satu keadaan, namanya amil. Alat. Paham belum? Jadi amil itu adalah alat yang membuat sesuatu yang setelahnya menjadi satu keadaan. Menjadi majrur, marfu', mansub dengan apa? Amil. Paham soalnya? Amil bukan amil zakat lain lagi. Paham? Amil ini lain lagi. Perhatikan baik-baik. Kapan itu? Di-i'rab sesuai dengan amilnya idza kana al-kalamu naqisan. Kalau kalamnya naqis. Apa itu naqis? Al-lisan itu naqis. An-naqis huwa alladzi lam yudkar fihi mustathna minhu wa subiqa binafyin. Kalam yang naqis itu kalam yang tidak didahului mustathna minhu dan malah didahului penafian. Antum lihat ini. Maqama illa Muhammadun, ma ra'aitu illa himaran, ma marartu illa bizaidin. Semuanya ada ma enggak di sini? Ada nafinya atau tidak? Didahului penafian. Ada enggak mustathna minhunya sini? Ada enggak? Mustathna minhunya sebetulnya ada enggak sini? Alhamdulillah. Ada enggak? Enggak ada. Berarti apa? Naqis. Naqis itu sudah enggak disebutkan mustathna minhu, kemudian sekaligus apa? Didahului oleh apa? Penafian. Nah, bagaimana caranya i'rabnya? Yu'rab ala hasabil awamil. Dia di-i'rab tergantung dengan amilnya. Amilnya butuh apa? Maqama, tidak ada yang berdiri. Qoma butuh apa? Fa'il. Berarti maqama illa Muhammadun. Muhammadun sebagai fa'il. Di-i'rab sebagaimana apa? Qabla dukhuli illa. Paham ya? Di-i'rab seperti halnya ketika tidak ada illa. Antum enggak usah mikir illanya, enggak usah lihat. Kalau mustasna namanya istisna mufarragh namanya. Namanya apa? Istisna mufarragh. Yaitu pengecualian yang sia-sia. Pengecualian yang kosong gitu loh. Seakan-akan pengecualian itu enggak dianggap, seakan-akan. Karena buktinya apa? Ikuti amil sebelumnya. Ini lihat ini.
Ini walaupun ada ilah, seakan-akan enggak ada ilah gitu loh. Kalau enggak ada ilah tapi Arabnya bagaimana? Maqama Muhammadun. Muhammadun fa'il. Ma ra'aitu illa himaran. Aku tidak melihat kecuali keledai. Nah, seakan-akan enggak ada ilah, berarti himaran maf'ulun bih. Ma marartu illa bi Zaidin, seakan-akan enggak ada ilah. Ma marartu bi Zaidin. Selesai. Mafhum salah, di i'rab sesuai dengan amilnya. Marartu butuh apa? Amilnya huruf-huruf ba. Marartu bi Zaidin. Ma ra'aitu butuh apa maf'ulun bih, berarti ma ra'aitu Zaidan. Mafhum? Maqama berarti butuh fa'il. Maqama illa Muhammadun fa'il. Mafhum? Jadi ini diarah sesuai dengan amilnya. Muhammadun fa'il, himar maf'ul bih, bi Zaidin majrur dengan ba itu. Mafhum soal ini? Mafhum? Paham ini insyaallah? Paham? Paham belum? Ini baru poin pertama. Kalau poin pertama ini antum paham benar, paham betul, insyaallah berikutnya mudah. Yang antum fokuskan ini 3 hukum ini. Wajib nasab kapan? Boleh nasab, boleh batal kapan? Di i'rab sesuai dengan amil kapan? Nah itu, 3 itu. Kalau antum hafal itu nanti mungkin berikutnya nanti mustatsna bi khair wa siwa wa suwa wa sawa wa siwa mudah. Paham belum? Karena nanti kaitannya dengan apa? Hukum isim yang jatuh setelah illah. Itu pembahasannya pada pertemuan yang akan datang karena panjang mustatsna ini. Karena ini akhir bab apa? An-nawasib. Akhir bab apa? An-mansubat. Isim-isim yang mansub. Setelah itu ini majrurat nanti, masfudat. Akhir-akhir dari pembahasan mutamimah ini. Paham ya? Ini insyaallah ada iskal ini. Mafhum insyaallah? Secara global paham? Antum? Antum paham secara global? Antum secara global paham? Antum? Belum paham? Secara global paham belum ini? Ya udah secara global aja. Rinciannya gampang. Nanti ikut aja. Insyaallah ada gambaran. Walaupun antum dapatnya muqatta' muttasil enggak masalah. Yang penting paham. Nanti ini bacakan dikit sini, tinggal baca sini, bacanya pada pertemuan yang akan datang insyaallah taala. Walhamdulillahirabbil alamin.